Kisah Nabi Yusuf. Yusuf adalah putra Nabi Yakub dari istri yang bernama Rahil. Di antara ke-12 putra Nabi Yakub, Yusuf dan Bunyaminlah yang dicintainya. Hal ini ditentukan sejak saja menimbulkan rasa iri dari saudara-saudara yang lainnya. Di antara kelebihan Yusuf adalah memiliki wajah yang amat elok dan bagus, parasnya yang sangat tampan dan indah, bentuk tubuhnya yang bagus dan kekar. Dan kelebihan Yusuf ini tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya yang lain, terlebih setelah ibundanya Rahil meninggal dunia. Yusuf makin dicintai ayahnya. Pada suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Keesokan harinya diceritakanlah mimpi tersebut kepada ayahnya. Kemudian sang ayah berkata, 11 bintang adalah saudara-saudaramu, sedangkan matahari adalah ayahmu, dan bulan adalah ibumu. Semua akan menghormatimu. Engkau akan menjadi orang yang besar dan berwibawa. Maka janganlah engkau menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu. Jangan sampai mereka tahu, sebab mereka tentu akan mencelakaimu. Namun, tanpa sepengetahuan Yusuf dan ayahnya, salah seorang saudaranya mendengar pembicaraan mereka. Sejak saat itu, mereka semakin menaruh kebencian terhadap Yusuf dan selalu berusaha untuk mencelakainya. Kemudian, saudara-saudara Yusuf itu telah merencanakan untuk mencelakakan Yusuf dengan cara mengajaknya pergi ke tengah hutan. Nabi Yakub pun khawatir kalau mereka tidak dapat menjaga Yusuf dan waktu Aunty masih kecil. Tetapi karena mereka terus mendesak, akhirnya Nabi Yakub pun mengizinkan setelah mereka berjanji akan menjaga Yusuf. Tinggallah Bunyamin saja di rumah bersama Nabi Yakub. Setiba di tengah hutan, mereka hendak membunuh Yusuf, tetapi mereka merasa tidak sampai hati hingga akhirnya salah seorang dari mereka mengusulkan untuk mencemburukan Yusuf ke dalam sumur tua yang ada di hutan tersebut. Demikianlah Yusuf yang masih kecil itu tidak berdaya sama sekali ketika 10 saudara tirinya menangkap dan melepaskan bajunya, kemudian memasukkannya ke dalam sebuah sumur tua. Selanjutnya mereka menangkap seekor binatang dan kemudian mereka menyembelihnya. Darah hewan yang tumpah itu kemudian dilumpuri pada baju Yusuf yang telah berobek-robek hingga berantakan. Setelah mereka semua tiba di rumah, maka diceritakanlah kepada Nabi Yakub bahwa sesungguhnya Yusuf telah dimakan serigala. Mereka menunjukkan baju Yusuf yang terkoyak di sana sini yang berlumpuran darah. Betapa sedih dan hancur perasaan Nabi Yakub setelah mendengar berita itu. Karena demikian kesedihan beliau selalu menangis hingga akhirnya mata beliau menjadi buta. Kejadian budak belian. Tidak lama setelah Yusuf ada dalam sumur tua itu, datanglah serombongan kafilah yang bermaksud mengambil air dari sumur tersebut. Mereka pun memasukkan timba ke dalam sumur. Kemudian betapa terkejutnya mereka ketika mereka mendapati seorang anak yang sangat tampan berada di timba mereka. Selanjutnya Yusuf dibawa oleh kafilah tersebut sebagai tawanan dan akhirnya mereka di negeri Mesir dibeli oleh seorang pembesar negeri itu yang bernama Kitfir. Kitfir adalah seorang menteri kerajaan yang kaya. Ia hidup bersama seorang istri yang bernama Sulaika. Kebetulan mereka tidak mempunyai anak. Mereka yang mendapatkan seorang anak laki-laki yang tampan sekali dan mengangkat Yusuf sebagai anak angkat. Kini Yusuf hidup di lingkungan istana kerajaan Mesir, tempatnya di kediaman Kitfir. Waktu terus melaju tanpa seorang pun dapat mencegah dan menghentikannya. Hari berganti hari hingga datanglah minggu. Minggu datanglah silih berganti hingga datanglah bulan. Bulan pun datang dan pergi dari satu tahun ke tahun berikutnya. Yusuf yang semakin tumbuh menjadi besar, keelokan wajah dan parasnya kian nampak nyata. Yusuf yang kini telah menjadi pemuda dengan keindahan jiwa dan raga nampak begitu sempurna dipandang mata. Selain itu, sebagai seorang manusia yang telah dipersiapkan Allah untuk menjadi seorang nabi dan rasul, beliau dikaruniai otak yang sangat cerdas dan cemerlang. Setiap orang yang melihatnya merasa tertarik, apalagi tutur bahasanya yang lembut dan sopan. Tak terkecuali Sulaika, istri Kitfir sendiri sekaligus ibu tiri Yusuf.
Ketampanan Yusuf menarik perhatian semua orang di lingkungan istana dan tak terkecuali Zulaikha sendiri yang merasa kesepian karena ditinggalkan suaminya untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah keluar daerah. Perhatian Zulaikha kepada Yusuf bukanlah sekadar perhatian seorang ibu kepada anaknya, tetapi lebih dari itu adalah perhatian seorang wanita kesepian pada seorang laki-laki dewasa. Ketampanan Yusuf telah menjadikan Zulaikha gila dan mabuk kepayang, hingga pada suatu hari Kiftir sedang bepergian untuk melakukan kunjungan ke daerah bawaannya. Pada saat itulah Zulaikha merasa mendapatkan kesempatan untuk merayu Yusuf. Zulaikha berdandan sangat menyolok, parfum terbaik yang dimiliki digunakan di sekujur tubuhnya. Bau harum pun menyebar dari tubuh yang merangsang nafsu birahi laki-laki yang menghirupnya. Belum lagi ditambah dengan gaun dan busana yang dikenakannya begitu tipis dan transparan. Lekuk-lekuk tubuhnya yang indah dan sampai terlihat dengan jelas sangat serasi sekali dengan wajahnya yang memang cantik jelita. Zulaikha mengunjungi Yusuf di kamarnya. Yusuf sebagai seorang manusia biasa berdebat kencang saat melihat pandangan Zulaikha hari itu yang sangat menjolong dan merangsang. Yusuf, sudah lama aku mencintaimu. Yusuf, seluruh jiwa dan ragaku kini kuserahkan kepadamu. Marilah Yusuf, mendekatlah, suamiku sedang pergi keluar. Di sini kita hanya berdua, tak seorang pun yang akan melihat kita di sini. Zulaikha mulai merayu dan mendekati Yusuf. Sesungguhnya Yusuf pun juga merasa tertarik dengan kecantikan Zulaikha yang tergolong cantik di negeri Mesir. Namun Yusuf telah diangkat menjadi nabi dan rasul sehingga berada dalam bimbingan wahyu, sehingga terjagalah dia dari perbuatan keji. Nabi Yusuf berkata, aku berlindung dari perbuatan maksiat ini. Bagaimana aku akan melakukan hal buruk dan keji ini sedangkan suamimu adalah orang tuaku yang memuliakan dan berbuat baik kepadaku. Adalah tidak patut jika kebaikan dibalas dengan pengkhianatan. Akan tetapi hati dan pikiran Zulaikha telah dikuasai oleh nafsu, sehingga tidak ada lagi menghiraukan kata-kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf desak Zulaikha sembari menghambur dan memeluk tubuh Nabi Yusuf erat-erat. Tak akan ada yang mengetahui perbuatan kita, tak seorang pun yang akan melihatnya. Ada Allah yang melihatnya, kata Nabi Yusuf sambil berontak pada pelukan Zulaikha. Kemudian Nabi Yusuf berlari meninggalkan kamar tersebut. Di depan pintu kamar, Zulaikha menarik baju Nabi Yusuf hingga bagian belakang bajunya terkoyak-koyak tidak karuan. Pada saat itu Kiftir telah berdiri di depan pintu. Zulaikha segera datang dan menghampiri suaminya dan berkata, Nabi Yusuf hendaknya memaksaku melakukan perbuatan mesum. Tidak, jawab Nabi Yusuf cepat. Ya, teriak Zulaikha tak kalah sengitnya. Tidak, terjadilah perdebatan dan tuduh-menuduh. Kiftir sebenarnya sudah mengerti bahwa sebenarnya istrinya lah yang memaksa Nabi Yusuf untuk berbuat mesum. Hal ini dapat diketahui dari baju Nabi Yusuf yang berobek-robek di bagian belakangnya, sedangkan baju Nabi Yusuf yang merobek di bagian depan. Maka Nabi Yusuf lah yang memaksa Zulaikha untuk berbuat mesum. Kemudian Kiftir menghampiri Nabi Yusuf dan berkata, sudahlah, rahasiakanlah peristiwa ini, jangan sampai ada orang yang tahu. Dan kau Zulaikha, mohon ampunlah kepada Tuhan, bertobatlah terhadap apa yang telah kamu lakukan, bertobatlah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Pesona Nabi Yusuf. Walaupun sudah diusahakan agar peristiwa tersebut tidak sampai bocor keluar istana, tetapi akhirnya bocor juga peristiwa yang terjadi antara Zulaikha dan anak angkatnya. Para wanita tua dan muda semua sama memperguncingkan peristiwa itu. Zulaikha pun merasa sangat malu. Dalam hati ia berkata, mereka belum pernah melihat Nabi Yusuf, pantas saja mereka memperguncingkan aku. Coba seandainya mereka melihat ketampanan Nabi Yusuf, mereka juga akan lebih tergila-gila kepada Nabi Yusuf daripada aku. Pada suatu hari Zulaikha mendapat akal, ingin menunjukkan ketampanan Nabi Yusuf kepada para wanita-wanita yang menggunjingnya. Ia makan dan mengundang semua wanita yang menggunjingnya. Dalam jamuan itu, hidangan yang disediakan hanyalah buah-buahan
hanyalah buah-buahan dan selebihnya pisau untuk masing-masing undangan. Di saat para undangan wanita itu sedang mengupas buah yang disediakan, Zulaikha memanggil Nabi Yusuf dan menyuruhnya untuk melintas di depan para undangan. Semua undangnya melihat Nabi Yusuf tercengang kagum dan ketampanan Nabi Yusuf. Tanpa sadar mereka telah menyayat tangan-tangan mereka sendiri. Mereka berkata, sungguh ini bukanlah manusia biasa, tetapi malaikat yang mulia. Dalam hati Zulaikha merasa senang sekali karena dapat memperdaya para wanita yang menggunjingnya. Dia mengatakan, inilah pemuda yang kalian gunjingkan itu. Ternyata kalian sendiri terkagum-kagum dengan ketampanannya. Karenanya janganlah kalian menyalahkan jika aku tertarik dengannya. Setelah Nabi Yusuf masuk kembali ke dalam kamar, barulah mereka menyadari bahwa mereka telah menyayat tangan mereka sendiri. Mereka pun merasa malu dan segera pulang ke rumah masing-masing. Namun isu tentang Nabi Yusuf dan Zulaikha masih terus merebah ke seluruh penjuru negeri. Para wanita masih terus menggunjingnya. Maka untuk menutupi rasa malunya, Kitfir memasukkan Nabi Yusuf ke penjara. Hal ini terpaksa dilakukan walaupun bersalah pada Zulaikha. Tidak ada jalan lagi bagi Kitfir. Nabi Yusuf harus dipenjara, sebab jika tidak Zulaikha akan terus tergoda dengan siapa tahu lama-lama Nabi Yusuf tidak mampu mempertahankan kesuciannya. Berangkat dari pemikiran ini, kemudian Kitfir memutuskan untuk memasukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Nabi Yusuf menerima keputusan hukuman atas dirinya dengan rela dan ikhlas daripada ia harus menuruti kehendak Zulaikha melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam penjara sudah ada 2 orang bekas pelayan raja. Yang pertama bernama Nabo, bekas seorang kepala bagian minuman, dan kedua bernama Malahab, bekas seorang kepala bagian kue. Kedua-duanya dimasukkan penjara karena dituduh merencanakan pembunuhan terhadap raja dengan cara menaruh racun ke dalam makanan dan minuman. Di dalam penjara tersebut, Nabi Yusuf mengajak mereka untuk bertobat dan hanya beribadah kepada Allah semata. Pada suatu malam, ke-12 pelayan raja itu bermimpi. Kemudian keesokan harinya keduanya menceritakan mimpi tersebut kepada Yusuf. Nabu menceritakan mimpinya bahwa ia bermimpi memeras anggur dan dijadikan kamar kemudian dihidangkan kepada raja. Sedangkan Malhab menceritakan mimpinya bahwa ia bermimpi membawa kue di atas kepalanya, kemudian kue tersebut dimakan burung. Mereka menceritakan mimpi masing-masing kepada Nabi Yusuf dengan harapan barangkali saja Yusuf dan Allah memang memberikan kelebihan pada Nabi Yusuf berupa pengetahuan tentang arti berbagi mimpi. Maka dengan penuh keyakinan Nabi Yusuf mengartikan mimpi mereka. Nabi Yusuf berkata, berbahagialah wahai Nabi, karena sebentar lagi engkau akan dibebaskan dan kembali bekerja sebagai pelayan sang raja, sebab tuduhan terhadapmu tidak terbukti. Sedangkan kepada Malhab, Nabi Yusuf berkata, sayang sekali Malhab, engkau akan mengalami nasib yang buruk karena tuduhan terhadapmu akan terbukti sehingga engkau akan dihukum pancung, kepalamu akan dipenggal dan dimakan burung. Sebelum Nabon dibebaskan dari penjara, Nabi Yusuf telah berpesan kepada agar menyampaikan keadaannya di penjara. Ia ingin meninjau kembali keputusan karena dia tidak bersalah, justru Zulaikha yang bersalah. Namun setelah bebas, setan membuat Nabo jadi lupa dengan pesan Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf tetap dalam penjara. Pada suatu pagi, Raja Mesir meninggalkan semua pembesar, penasihat dan para prajurit ramai di sana. Sang raja menceritakan bahwa tadi malam bermimpi melihat 7 ekor lembu gemuk dimakan 7 lembu kurus-kurus serta 7 helai daun hijau-hijau diganti dengan 7 helai daun yang kering kerontang. Semua pembesar menasihatkan, justru ramalan diperintahkan untuk mengartikan mimpi tersebut, tetapi tak satu pun dari mereka untuk memberikan jawaban yang memuaskan. Raja sangat kecewa. Saat itulah Nabo baru teringat akan keahlian seorang pemuda di dalam penjara yang bernama Nabi Yusuf, mampu mengartikan mimpi-mimpi dahulu secara tepat dan jitu. Mereka diceritakan kepada Nabi Yusuf di dalam penjara. Sang raja memutuskan Nabo untuk menemui Nabi Yusuf agar bersedia mengartikan mimpi sang raja. Nabi Yusuf mengatakan tentang arti mimpi sang raja bahwa di negeri itu akan terjadi masa panen raya selama 7 tahun berturut-turut. Dalam masa 7 tahun itu, di tanah Mesir akan subur. Segala tanaman yang tumbuh dan menghasilkan buah yang berlimpah ruah, sehingga hasil panen rakyat sangat banyak dan berlebihan. Namun sesudah masa 7 tahun pertama datanglah masa paceklik, di mana hujan tidak turun, semua tanaman mati, ternak-ternak kelaparan dan musnah. Lahan-lahan pertanian kering, rakyat
kala kabut mencari bahan makanan seadanya. Wabah kelaparan mengancam di mana-mana. Mesir akan mengalami masa panen selama 7 tahun, di masa paceklik selama 7 tahun pula, kata Nabi Yusuf. Oleh karena itu, hasil panen selama 7 tahun yang melimpah ruah tidak boleh berhamburan-hamburan begitu saja, tetapi harus disimpan untuk persediaan sebelum datangnya masa paceklik. Nabu kembali menghadap sang raja dan menceritakan arti mimpi yang disampaikan Nabi Yusuf. Sang raja pun mengangguk-angguk kepalanya. Sang raja sangat senang mendengarkan keterangan tersebut. Kemudian Nabu menyampaikan pesan Nabi Yusuf agar perkara disidangkan dengan seadil-adilnya, karena Nabi Yusuf merasa tidak bersalah. Perkara Nabi Yusuf pun akhirnya disidangkan, dan setelah diselidiki ternyata Nabi Yusuf tidak terbukti bersalah dan kemudian dibebaskan dari perkara. Setelah raja mengetahui kebenaran dan kesucian Nabi Yusuf, raja pun merasa tertarik. Terlebih lagi Nabi Yusuf memiliki kecerdasan yang tidak hanya sekedar mengartikan mimpi dengan tepat, tetapi juga mampu memberikan jalan keluar dari persoalan ekonomi kerajaan Mesir. Akhirnya sang raja mengangkat Nabi Yusuf menjadi wazir raja menangani bidang ekonomi, khususnya menghadapi musim paceklik nanti. Pada saat itu beliau juga dihadiahi seorang putri Mesir bernama Asnah untuk dijadikan istri. Tetapi beliau pada akhirnya kawin dengan Sulaikha setelah Kitfir meninggal. Nabi Yusuf lah yang mengepalai perbendaharaan kerajaan. Ia juga menjadi kepala gudang agar dapat mengulangi keserahan para pembesar dan penindak mereka terhadap rakyat kecil, terutama jika musim paceklik nanti telah tiba. Memang benar apa yang dikatakan Nabi Yusuf. Negeri Mesir mengalami masa panen raya selama 7 tahun berturut-turut, dan sesudah itu datanglah masa paceklik. Bahkan makanan sangat sukar dicari. Untungnya negeri Mesir telah menyiapkan persediaan bahan makanan bagi seluruh rakyatnya. Paceklik tidak hanya melanda di negeri Mesir saja, tetapi juga melanda beberapa negeri sekitarnya, termasuk Palestina tanpa Nabi Yakub dan anak-anaknya yang tinggal. Negeri Palestina tidak tahu menahu tentang datangnya masa paceklik dan kemarau panjang itu. Tentunya kelembakan rakyatnya banyak yang terancam. Negeri Palestina tidak tahu menahu tentang datangnya masa paceklik dan kemarau panjang itu. Tentu kelebakan rakyatnya banyak yang terancam bahaya kelaparan. Setelah mendengar bahwa di negeri masih banyak tersedia makanan yang boleh ditukar dengan emas dan perak oleh khayalan ramai, maka Nabi Yakub mengutus anak-anaknya pergi ke Mesir untuk mendapatkan bahan makanan. Maka pergilah anak-anak Nabi Yakub ke negeri Mesir. Pada waktu itu Bunyamin tidak diajak serta bersama mereka. Sewaktu mereka tiba di Mesir dan menukarkan emas bahwa mereka dengan bahan makanan, mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa yang menjadi kepala gudang dan perbendaharaan kerajaan Mesir adalah Nabi Yusuf, saudara mereka sendiri. Tetapi Nabi Yusuf dapat mengenali saudara-saudaranya, namun pura-pura tidak mengenalinya. Di Mesir, Nabi Yusuf memperlakukan mereka sebagai tamu-tamu terhormat. Mereka diberi jamuan makanan yang lezat-lezat. Mereka juga diberi bekal perjalanan pulang. Ketika mereka hendak bersiap-siap pun ke Palestina, Nabi Yusuf berkata kepada mereka, "Jika kalian ke sini lagi, bawalah serta saudara kalian yang seayah Bunyamin. Jika tidak, maka kalian tidak akan kuperbolehkan masuk ke negeri Mesir dan membeli bahan makanan di sini lagi." Setibanya mereka di rumah dan membuka karung-karung gudang bawa mereka, ternyata emas-emas mereka tukarkan masih berada dalam karung bersama gandum. Mereka heran dan segera melaporkan kepada ayahanda mereka Nabi Yakub. Sesungguhnya aneh ketika mereka mengatakan tentang keinginan kepala gudang dan perbendaharaan kerajaan Mesir itu membawa serta Bunyamin ke Mesir. Nabi Yakub langsung menolaknya mentah-mentah. Betapa tidak. Sepeninggalan Nabi Yusuf, semua itu disebabkan oleh kelalaian mereka yang menjaga Nabi Yusuf, dan kini mereka hendak membawa lagi anak yang paling disayanginya, Bunyamin. Tidak, jawab Nabi Yakub. Jika kami tidak membawa Bunyamin itu ikut serta, maka kami tidak akan memperboleh masuk ke negeri Mesir dan menukarkan emas dengan bahan makanan yang kita butuhkan, ayah. Jelaskan mereka, bersumpahlah kalian atas nama Allah, kata Nabi Yakub kemudian, bahwa jika terjadi sesuatu maka kalian harus melindungi Bunyamin dengan segenap jiwa dan raga kalian.
tanpa Nabi Yakub. Baik ayah kami bersumpah, kata mereka. Kemudian beberapa waktu kemudian ketika bersediaan bahan makanan mereka mulai menipis, maka mereka pun kembali berangkat. Mereka kembali berangkat ke negeri Mesir. Kali ini Bunyamin diajak serta bersama mereka ke Mesir. Setibanya di tempat penukaran bahan makanan, Nabi Yusuf tidak kuasa melihat saudara kandungnya datang bersama saudara-saudara yang lain. Ingin rasanya ia memeluk erat-erat saudara kandungnya itu setelah lama tidak bertemu, namun hal itu ditahan hingga menemukan satu cara untuk dapat bertemu dengan Bunyamin tanpa diketahui oleh saudara-saudaranya lain. Sebab Nabi Yusuf tidak ingin saudara-saudaranya lain mengetahui bahwa yang menjadi kepala budak dan perbendaharaan kerajaan itu adalah saudara mereka sendiri yang pernah mereka masukkan ke dalam sumur tua. Kemudian Nabi Yusuf menemukan cara agar Bunyamin dapat tinggal di istana dan tidak pulang bersama mereka ke Palestina. Nabi Yusuf memasukkan timbangan ke dalam karung gandum yang dibawanya Bunyamin. Untuk sementara Nabi Yusuf membiarkan saudara-saudaranya meninggalkan kota. Namun tidak berapa lama kemudian Nabi Yusuf memerintahkan prajurit untuk menyusul rombongan mereka untuk mengatakan bahwa kepala gudang telah kehilangan sebuah timbangan sehingga semua karung harus diperiksa. Betapa terkejutnya rombongan anak-anak Nabi Yakub itu ketika dihadapi mereka dapat menghadap sejumlah prajurit yang meminta mereka semua berhenti. Kami telah kehilangan sebuah timbangan. Apakah kalian mengetahuinya? Siapa yang menemukan akan diberikan hadiah gandum satu tunggangan unta. Kami datang ke Mesir untuk membuat kerusuhan, melainkan untuk mendapatkan bahan makanan. Kata-kata saudara Nabi Yusuf, dan kamu bukanlah termasuk orang yang mencuri. Para prajurit kemudian berkata, apa kalian tahu hukuman bagi orang yang melakukan pencuri itu? Hukumannya adalah menjadi budak. Itulah tembusan atas perbuatannya, jawab saudara-saudara Nabi Yusuf. Kemudian para prajurit menggeledah karung bawaan mereka dan menemukan sebuah timbangan yang mereka cari. Tanpa kompromi lagi, Bunyamin dibawa ke istana untuk menghadap sang wasir raja, kepala gudang dan perbendaharaan kerajaannya itu Nabi Yusuf. Saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain diperbolehkan pulang. Yahuda tidak ikut pulang karena merasa malu tidak dapat membawa pulang Bunyamin. Padahal ia telah berjanji dan melindungi Bunyamin dari mara bahaya. Nyatanya kini Bunyamin tidak dapat pulang bersama mereka. Yahuda bersumpah tidak akan pulang sebelum membawa Bunyamin atau dipanggil oleh ayahnya sendiri. Sementara itu Bunyamin dihadapi kepada Nabi Yusuf, sang wasir raja bina perbendaharaan kerajaan. Bunyamin gemetar dan wajahnya pucat, pasti karena baru kali ini ia menghadapi pejabat tinggi kerajaan. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama karena Nabi Yusuf kemudian memeluknya erat-erat sambil terisak-isak. Kemudian diceritakanlah bahwa sesungguhnya ia adalah Yusuf, saudaranya yang pernah dimasukkan ke dalam sumur. Pertemuan kakak beradik yang tidak disangka-sangka itu membuat mereka berdua merasa haru. Selanjutnya Bunyamin menceritakan keadaan Nabi Yakub, ayah mereka di Palestina yang menderita sepeninggal Nabi Yusuf. Ia diceritakan juga bahwa Nabi Yakub selalu menangis sehingga kedua matanya menjadi putih dan akhirnya buta. Begitu mengetahui 9 anaknya pulang dari Mesir tanpa membawa Bunyamin, Nabi Yakub benar-benar merasa terpukul jiwanya. Beliau benar-benar bersedih sudah kehilangan Nabi Yusuf dan kini Bunyamin dijadikan budak oleh penguasa negeri Mesir. Dari hari ke hari bertahanlah kesedihan Nabi Yakub. Kini ia sering menyendiri di Mihrban, tempat ibadah hanya Allah yang tempatnya mengadu untuk menyerahkan diri. Pada suatu hari beliau mendapat ilham bahwa Nabi Yusuf masih hidup dan ia akan segera bertemu dengan anak kesayangannya itu. Selanjutnya Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya yang berangkat ke Mesir guna mencari informasi tentang Nabi Yusuf. Carilah informasi tentang Nabi Yusuf dan berusaha membebaskan Bunyamin, pesan Nabi Yakub, karena tidak sampai hati dengan penderitaan ayahnya. Mereka pun pergi ke Mesir. Mereka langsung menghadap wasir raja. Di sampingnya mendapatkan bahan makanan yang mereka perlukan. Mereka juga ingin meminta kepada kerajaan agar membebaskan Bunyamin. Ayah kami sangat menderita sejak kehilangan Nabi Yusuf, terlebih lagi setelah Bunyamin tidak bisa pulang bersama kami. Kami benar-benar mengharapkan belas kasihan dari Padukan yang mulia agar berkenan membebaskan Bunyamin dengan mengurangi penderitaan ayah kami. Akhirnya Nabi Yusuf tidak sampai hati mendengar penderitaan ayah
sampai dia tersenyum berkata, "Masih ingatkah kalian dengan saudara kalian bernama Yusuf yang kalian masukkan ke dalam sumur tanpa belas kasihan? Kalian meninggalkan begitu saja seperti barang yang tidak berharga. Kalian tidak menghiraukan ratapan tangisnya dan kalian terus saja pulang tanpa merasa berdosa sedikit pun." Mendengar ucapan sang wazir raja tersebut, mereka sangat terkejut. Mereka merah pada dalam muka-muka mereka. Bagaimana sang wazir raja itu mengetahui rahasia yang tidak pernah mereka bocorkan kepada siapapun? Mereka saling pandang. Perlahan-lahan mereka mengamati wajah agung yang di hadapan mereka. Wajahnya senyum, bentuk tubuhnya dari atas hingga bawah, dan akhirnya hampir bersama mereka berucap, "Engkau Yusuf?" "Benar," jawab Nabi Yusuf, "aku Nabi Yusuf, dan ini adalah saudaraku Bunyamin. Dengan rahmatnya Allah telah mengakhiri penderitaanku dan ujian berat yang kualami. Dan dengan rahmatnya pula kami diberikan rezeki yang berlimpah dan penghidupan yang sejahtera. Demikianlah barang siapa yang bersabar, bertakwa dan bertakwa tidak akan luput dari rahmat dan karunia-Nya." Saudara-saudara, Nabi Yusuf merasa ketakutan, gemetaran mendengar pengakuan Nabi Yusuf. Tapi ternyata Nabi Yusuf bukan orang pendendam. Mereka telah memaafkan begitu saja. Kemudian Nabi Yusuf mengambil baju gamisnya diserahkan kepada saudara-saudaranya. "Usapkanlah baju ini pada wajah ayah. Insya Allah ayah akan dapat